Halo, welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel Sinta ya. Kali ini Sinta akan menceritakan film Anandi Balika Fadu. Film India 1 ini adalah film kesukaan Sinta. Episode kali ini Sinta akan menceritakan kenapa nenek pingsan di hari bahagianya Anandi. Dan juga hadiah apa ya yang diberikan Shiv kepada nenek setelah nenek bangun. Nonton dari awal sampai selesai ya. Cerita diawali di hari pernikahan Anandi dan Shiv. Acara tari menari dan lagu indah yang dinyanyikan membuat suasana sangat hidup dan meriah. Terlihat senyum bahagia di setiap orang, terutama sang kedua mempelai pengantin. Di saat Anandi dan Shiv berdiri berdampingan dan akan menari, nenek kalian nih teringat masa lalu, yaitu masa mesranya Jagdish dan Anandi. Ya, ingatan masa lalu itu membuat nenek merasa sangat sedih. Di saat nenek tengah melamun, tiba-tiba ada tangan yang terulur di hadapan nenek. Tentu saja nenek kaget dan melihat ke depan. Lalu ternyata itu adalah tangannya Shiv. Shiv ingin mengajak nenek untuk menari bersama. Awalnya nenek menolak, tapi karena bujukan Shiv, nenek mau juga akhirnya. Tentu saja sang kakek yang lucu dan ceria dari Shiv ini tidak akan ketinggalan. Anandi dengan senyuman menghampiri kakek dan mengajak kakek untuk menari bersama juga. Kakek Shiv telah memasuki arena menari. Dan nenek kalian yang tengah menari di keramaian dikelilingi orang-orang awalnya biasa saja seperti yang lainnya. Namun, semakin dia menari, ingatan tentang Jagdish yang menangis di pangkuannya semakin teringat jelas. Semakin teringat masalah Jagdish, nenek semakin sedih dan semakin pusing. Dan hal itulah yang membuat nenek jatuh pingsan di hari pernikahan Anandi dan Shiv. Seketika orang-orang kaget dan melihat ke arah nenek, mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Shiv dengan gerakan cepat menghampiri nenek dan menggendong nenek ke kamar. Setelah Shiv sudah membawa nenek ke kamar dan sedang menunggu kedatangan dokter, Shiv meminta Anandi untuk membawa air minum. Lalu Anandi pun menurut dan pergi mengambilnya. Tersisa Shiv dan nenek di kamar. Shiv sangat khawatir dengan keadaan nenek dan juga sedang bingung kenapa nenek bisa pingsan. Lalu nenek dalam tidurnya yang setengah sadar, nenek menyebut nama Jagdish. Nenek menggigau mengatakan, "Jagdish, jangan takut nak, nenek akan selalu bersamamu." Lalu jadi tahu alasan kenapa nenek bisa pingsan. Setelah itu dokter pun datang dan dokter langsung memeriksa keadaan nenek. Tidak lama setelah itu, nenek pun terbangun. Dan sedikit kebingungan di wajahnya, nenek melihat ke arah Anandi dan Shiv. Lalu nenek pun jadi teringat apa yang terjadi sebelumnya. Nenek meminta maaf ke Anandi dan Shiv karena telah mengacaukan acaranya. Tetapi Shiv dan Anandi dibanding acaranya, mereka lebih mengkhawatirkan keadaan nenek sekarang. Setelah itu, dokter mengajak Byron berbicara di luar kamar dan Shiv mengikuti mereka. Dokter mengatakan, kemungkinan besar kesehatan nenek memburuk itu karena terlalu merindukan Jagdish. Shiv yang mendengar itu jadi terpikirkan sesuatu. Dokter berkata, kalau nenek bisa bertemu Jagdish, maka itu bisa membantu kesehatan dan pikiran nenek. Tetapi Byron berkata, apa yang bisa dia lakukan? Jagdish sekarang ada di penjara. Jadi untuk sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan soal Jagdish, kata Byron.
Setelah itu, Shiv pulang ke rumahnya sendiri. Para tetua di keluarga Shiv menanyakan keadaan nenek Kalyani. Apakah nenek Kalyani baik-baik saja? Apakah nenek Kalyani sudah sadar? Shiv hanya menjawab ringkas, iya. Jawaban ringkas Shiv itu karena pikiran Shiv ada di tempat lain. Shiv yang tengah duduk di ruang tamu bersama keluarga teringat kembali tentang nenek yang mengigau nama Jagdish. Itu menandakan betapa rindunya nenek sama Jagdish. Dan juga kata-kata dan solusi dari dokter tadi itu membuat Shiv ingin melakukan sesuatu. Lalu Shiv kembali ke kamarnya sendiri. Dia mengeluarkan handphone dari kantongnya dan berniat menelepon seseorang. Setelah orang yang ditelepon Shiv menjawab, Shiv membuat janji temu dengan orang itu malam ini juga. Setelah membuat janji temu dengan orang yang diteleponnya tadi, Shiv langsung ke sana. Di dalam mobil, Shiv dengan kecepatan tinggi, dia meluncur ke tempat tujuan. Biarpun dia sudah sangat lelah dan sedikit mengantuk, itu tidak akan menghalangi apa yang ingin dia lakukan sekarang. Di tempat lain, di rumah Anandi. Anandi yang sedang khawatir berdoa kepada dewa untuk kesehatan nenek, dan dia juga berdoa untuk kebahagiaan keluarganya ini. Di sisi lain, mobil Shiv telah berhenti. Itu artinya Shiv telah sampai di tempat tujuan. Tanpa melihat kiri kanan lagi, Shiv langsung ke depan masuk ke sebuah rumah. Lalu, keesokan harinya pun tiba. Beralih ke rumah Anandi. Nenek diminta untuk minum obat dari Anandi. Setelah meminum obatnya, dahi nenek mengerut sambil mengatakan kepada Paman Vasan kalau obatnya sangatlah pahit. Lalu Paman Vasan membalas katanya, obat itu semuanya pahit. Tidak ada yang manis, Ibu. Anandi yang mendengar itu merasa sedikit lucu dan tersenyum. Setelah itu, Shiv pun datang ke rumah. Seperti biasanya, Shiv yang baik hati dan sopan ini, sesampai di rumah dia akan memberi salam kepada nenek dengan menyentuh kaki nenek. Sehabis memberi salam, dia pun duduk di kursi dan bergabung mengobrol bersama keluarga Anandi. Pertama-tama Shiv bertanya kepada nenek, bagaimana kabar nenek hari ini? Lalu Shiv melanjutkan, nenek, apakah kau menginginkan hadiah? Nenek sudah memberikan hadiah yang terindah kepada hidupku, yaitu Anandi. Nenek berkata, kalian telah begitu sibuk dengan kesehatanku, bagaimana bisa aku meminta hadiah darimu lagi? Shiv hanya tersenyum, dan Shiv tetap mendekat kepada nenek dan menutup mata nenek. Shiv mengatakan, nenek, bayangkanlah apa yang ada di pikiran nenek saat ini, dan itu akan menjadi nyata saat nenek membuka mata. Tentu saja, para anggota keluarga Anandi sedikit bingung dan juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Shiv, termasuk Anandi yang juga terlihat penasaran di wajahnya. Setelah itu, Shiv perlahan membuka mata nenek. Mata nenek yang perlahan terbuka melihat ke depan. Apa yang terlihat di depan nenek adalah seseorang. Nenek perlahan melihat ke depan dari kaki, lalu ke badan, dan akhirnya nenek melihat wajah Jagdish, wajah cucu kesayangannya. Cucu yang dia rindukan sampai jatuh sakit itu ada di depannya sekarang. Lalu, tentu saja nenek Kalyani sangat-sangatlah bahagia. Dan dia memanggil, Jagdish, segera. Para keluarga lain juga menoleh ke arah Jagdish. Anandi, Ayah Bairon juga Ibu Sumitra. Shiv juga tersenyum. Ternyata Shiv yang membantu mengeluarkan Jagdish dari penjara. Karena nenek sangat bahagia, dia lalu bangun dari kursinya dan berlari menuju ke arah Jagdish, lalu memeluk Jagdish, cucu kesayangannya itu. Itulah hadiah yang diberikan Shiv kepada nenek. Cucu dan seorang nenek telah menyatu kembali.